Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembimbing tesis saya dan para Bapak dan Ibu dosen penguji seminar tesis pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Saiful Rizal, mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Visipol, UGM. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi hasil proposal tesis saya. Langsung saja, judul tesis penelitian saya yaitu mengenai pengelolaan dana haji di benua Asia, suatu tinjauan literatur sistematis. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Pada latar belakang ini ada 3 poin dalam latar belakang yang sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu perkembangan minat seseorang untuk menunaikan ibadah haji mengalami peningkatan drastis di dunia. Hal tersebut menjadikan tren bagi seorang muslim dengan mendaftarkan dirinya sebagai calon jamaah haji. Sehubungan dalam pelaksanaan haji, hal yang tidak bisa dipisahkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk dapat berangkat haji yang disebut dana haji. Dana haji adalah dana yang diberikan oleh jamaah haji kepada pengelolaan dana haji terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya yaitu semakin banyak orang yang mendaftar haji, maka semakin banyak juga dana yang masuk setiap tahunnya. Menanggapi fenomena tersebut, dengan semakin bertambahnya minat umat Islam dan melaksanakan ibadah haji, maka dibutuhkannya manajemen pengelolaan yang baik dalam pengelolaan dana haji tersebut agar dapat berkembang dan bisa membantu para jamaah untuk menekan pengeluaran ketika melakukan kegiatan haji. Selanjutnya itu apa alasan ketertarikan dengan penelitian ini? Yaitu terdapat 2 alasan yang mendasar, yaitu signifikansi empirik dan signifikansi teoritik. Yang pertama yaitu dari signifikansi empirik, pengelolaan dana haji dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga diperlukan pengelolaan dana yang maksimal. Pengelolaan dana haji ini memberikan manfaat bagi jamaah terutama dalam upaya penurunan biaya penyelenggaraan haji dan peningkatan pelayanan. Yang kedua yaitu signifikansi teoritik. Pengelolaan dana haji di beberapa negara di Asia sudah banyak dilakukan penelitian, tetapi belum diidentifikasi tren perkembangan penelitiannya. Tulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan penelitian-penelitian terkait pengelolaan dana haji dengan menggunakan kerangka sistematik literatur review. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di setiap tahunnya lembaga haji menerima dana haji yang sangat besar dari para pendaftar calon jamaah haji. Dana haji tersebut harus dikelola sehingga dapat berkembang dan dapat diambil manfaatnya oleh para jamaah haji. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Terdapat 2 penelitian pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana tren pengelolaan dana haji di benua Asia. Yang kedua yaitu bagaimana relevansi dan implikasi pengelolaan dana haji di benua Asia. Selanjutnya yaitu masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu landasan konseptual. Pada landasan konseptual terdapat 6 poin titik penting yang ditulis pada penelitian ini. Yang pertama yaitu dana haji. Dana haji adalah dana yang diberikan oleh jamaah haji kepada pengelola dana haji terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dana haji terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan kekayaan. Manfaat dari dana haji dengan dilakukan investasi yaitu diharapkan menghasilkan keuntungan yang signifikan, misalnya dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya yaitu konsep pengelolaan dana haji. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya dalam perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu tujuan tertentu. Mendefinisikan pengelolaan sama dengan manajemen, yaitu penggerakan, pengkoordinasian, dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan dana haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya yaitu model pengelolaan dana haji. Model pengelolaan dana haji di masing-masing negara berbeda-beda.
Ada yang investasi melalui surat berharga, ada yang investasi melalui emas, ada yang investasi melalui real estate, ada yang investasi melalui di bidang pertanian dan perkebunan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lembaga pengelolaan dana haji. Lembaga pengelolaan dana haji adalah lembaga yang diamanahi untuk mengelola dana haji. Dan di setiap negara berbeda-beda sistem lembaganya. Lembaga pengelola dana haji terdapat 3 model pengelolaannya, yaitu yang pertama yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pengelolaan yang dilakukan atau dikelola oleh swasta. Yang ketiga yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan swasta. Tugas lembaga pengelola dana haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban dana haji. Selanjutnya yaitu sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik merupakan fondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan, perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki persyaratan peringkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan, serta mengembangkan program kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota, meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Menurut teori, pengelolaan yang baik itu meliputi planning, organizing, executing, and controlling. Selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan dana haji. Prinsip pengelolaan dana haji yaitu harus transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar dapat terciptanya pengelolaan yang baik serta dapat berdampak pada hasil yang maksimal. Pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan prinsip syariah, yaitu kehati-hatian, nilai manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Dimensi-dimensi pada pengelolaan dana haji yaitu meliputi yang pertama organisasi, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga investasi, yang keempat kerjasama, yang kelima kepuasan jamaah, yang keenam problem yang dihadapi, yang ketujuh status lembaga pengelolaan. Selanjutnya penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengelolaan dana haji telah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian terdahulu dapat menjadi sumber referensi yang relevan bagi penulis dalam menganalisis penelitian ini. Pada penelitian yang terdahulu, ada 3 kategori yang saya buat untuk mempermudah mengklasifikasikan penelitian-penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang pengelolaan dana haji di berbagai negara yang dilakukan oleh UNESA tentang studi banding lembaga pengelolaan dana haji di Malaysia, Indonesia, dan Maldives. Selanjutnya yaitu oleh baik tentang manajemen haji di Pakistan dengan percobaan-percontohan pengelolaan tabung haji di Malaysia. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Ahmad, penelitian dana haji di Malaysia yang dikelola oleh tabung haji. Berikutnya yaitu penelitian oleh Munira tentang manajemen dana haji di Indonesia. Selanjutnya kedua, beberapa penelitian tentang optimalisasi pengelolaan dana haji yang diteliti oleh beberapa aspek, yaitu penelitian oleh Pratiwi tentang pengelolaan dana haji yang optimal oleh Bank Syariah. Selanjutnya penelitian oleh Sarinity tentang optimalisasi pengelolaan dana haji di Indonesia dengan zakat produktif. Selanjutnya penelitian oleh Diananda tentang alternatif optimalisasi dana haji dengan menggunakan saham syariah. Selanjutnya yang ketiga, penelitian tentang pengelolaan dana haji dilihat dari berbagai perspektif, yaitu yang pertama oleh Aziz mengetahui pengelolaan dana haji dengan menggunakan teori Hasim sebagai pedoman dalam pengelolaan dana haji dan keuangan. Selanjutnya oleh Jumali tentang manajemen pengelolaan dana haji di Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis pola kontrak yang dibuat oleh jamaah haji dengan lembaga keuangan syariah dan BPKH. Selanjutnya yaitu oleh Arabiat tentang sistem dana haji untuk tabungan dan investasi. Selanjutnya yaitu oleh Kurniadi tentang pengelolaan dana haji dalam perspektif teori keuangan dan fikih. Selanjutnya yaitu oleh Jaya Prawira tentang analisis penerapan prinsip kontrak syariah pada pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelolaan Dana Haji. Selanjutnya yaitu oleh Cahyono tentang dampak kebijakan pemerintah terdapat transfer dana haji pada bank konvensional dan pada pihak ketiga bank syariah. Selanjutnya yaitu penelitian oleh Mufraini tentang dampak kepercayaan investor terhadap stabilitas operasional. Selanjutnya yaitu penelitian oleh
Syadila Shah tentang investasi Islam, kritik suku dan obligasi. Nah, dari beberapa sudut pandang dan perspektif tadi, maka pembahasan yang belum dikaji lebih mendalam dalam penelitian mengenai pengelolaan dana haji, yaitu tentang pengelolaan dana haji di beberapa negara Asia dengan sistem literatur review. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan berfokus pada pengelolaan dana haji di beberapa negara di Asia yang akan disajikan dalam bentuk literatur review pada penelitian-penelitian yang sudah ada. Selanjutnya tentang kerangka berpikir. Berdasarkan konsep dan tinjauan pustaka, kerangka berpikir dalam penelitian tesis ini menjelaskan fokus utama dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat pengelolaan dana haji di benua Asia. Akan dijelaskan dengan alur kerangka berpikir, yaitu pertama yaitu langkah awal dalam penelitian dengan melakukan pencarian artikel-artikel terkait pada beberapa database yang tersedia dengan mengumpulkan artikel-artikel yang dirasa cocok dengan topik penelitian, yaitu pengelolaan dana haji dengan ruang lingkup di benua Asia. Yang kedua yaitu pengolahan dengan metode sistematis literatur review atau SLR, digunakan oleh penulis untuk membantu mengumpulkan artikel yang sesuai dengan aturan dan pilihan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu setelah sudah terseleksi dengan menggunakan SLR, maka dapat kita temukan temuan-temuan dalam beberapa artikel tentang tren dan konsep pengelolaan dana haji di benua Asia. Yang keempat yaitu dengan data temuan-temuan pada artikel-artikel tersebut dapat dianalisis tentang relevansi dan implikasi penelitian-penelitian tersebut terhadap pengelolaan dana haji di benua Asia. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian tesis ini akan menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR. Secara umum, SLR atau tinjauan literatur sistematis menurut Fink adalah sebuah metode sistematis yang implisit dan komprehensif serta dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis suatu topik penelitian yang pernah ada. Tinjauan literatur yang baik ditandai dengan mengumpulkan informasi tentang subjek tertentu dari banyak sumber tertulis dengan baik dan mengandung sedikit bias pribadi. Maka dari itu diperlukan strategi pencarian dan seleksi yang jelas dalam mengumpulkan artikel penelitian terkait. Selanjutnya, protokol dalam melakukan penelitian kajian literatur. Yang pertama yaitu menentukan kriteria kelayakan literatur yang terdiri dari kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu pada tabel kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama yaitu kriteria jenis publikasi. Inklusinya yaitu artikel jurnal yang telah dikaji, eksklusinya yaitu buku artikel, konferensi, buletin tugas akhir, dan lain sebagainya. Kriteria yang kedua yaitu bahasa. Inklusinya yaitu bahasa Inggris, eksklusinya yaitu bahasa selain bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu isi artikel. Inklusinya yaitu artikel yang berisikan teks lengkap, eksklusinya yaitu artikel yang berisikan teks tidak lengkap. Selanjutnya yaitu kriteria jenis artikel. Inklusinya yaitu studi empiris kerangka konseptual, eksklusinya yaitu selain studi empiris yaitu literatur review. Kriteria selanjutnya yaitu pengelolaan dana. Inklusinya yaitu pengelolaan dana haji, eksklusinya yaitu pengelolaan dana secara umum. Kriteria selanjutnya yaitu lokus penelitian. Inklusinya yaitu benua Asia, eksklusinya yaitu negara selain di benua Asia. Selanjutnya yaitu nomor 2, menentukan sumber informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk pencarian literatur dengan menggunakan database online yang mempunyai repositori besar dalam studi akademis, yaitu database seperti Elsevier atau Scopus, Saint Derek, Taylor and Francis, Gistor, Wiley Online, Springlink, Progress Sage Journal, Google Scholar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pemilihan literatur. Penentuan kata kunci atau keyword pada penelitian ini sebagai berikut, yaitu fund management or financial management or fund manager, and hedge or pilgrim. Yang selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan secara manual menggunakan formulir ekstraksi data yang terdiri dari konten berikut: jenis artikel, nama jurnal,
tahun, topik, judul, kata kunci, negara, metodologi penelitian, bentuk-bentuk pengolahan dana haji. Selanjutnya yaitu pemilihan item data. Demografi artikel yang dipilih dengan informasi berikut: tren perkembangan penelitian, negara-negara yang terlibat, sumber studi penelitian, distribusi jurnal yang terindeks SIMAGO, distribusi metode penelitian. Nah, selanjutnya yaitu adopsi Prisma Flow Diagram oleh Moher dan Liberati. Nah, pada tabel yaitu ada empat tahapan, yaitu ada identifikasi, screening, eligibility, dan included. Nah, urutannya yaitu yang pertama yaitu hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang digunakan. Turun, nanti artikel disaring berdasarkan judul abstrak dan kata kunci. Nurun lagi yaitu sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Turun, artikel disaring berdasarkan tulisan penuh. Turun lagi yaitu sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Dan yang terakhir yaitu artikel yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis tren penelitian, peta literatur pengolahan dana haji. Publikasi yang kedua yaitu publikasi penelitian pengolahan dana haji. Yang ketiga yaitu asal penulis atau negara yang aktif dalam penulisan pengolahan dana haji. Yang keempat yaitu sitasi terbanyak pada penelitian pengolahan dana haji. Yang kelima yaitu metode penelitian yang sering dipakai pada penelitian pengolahan dana haji. Terima kasih kepada para dosen penguji yang telah berkenan menguji proposal tesis saya. Mohon kiranya memberikan koreksi dan arahannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.